Bakso Mayat Part 6. Aku diantar sampai ke rumah dengan Pak Hansip juga Pak RT. Assalamualaikum Bu Ratna, ucap Pak RT sambil mengetuk pintu rumahku. Tak lama kemudian ibu membukanya. Ibu langsung memelukku, menanyaiku mengapa jam 3 subuh baru pulang. Lalu pulang diantarkan oleh Pak Hansip dan Pak RT beserta warga. Nilam, kenapa nak bajumu acak-acakan seperti ini? Tanya ibu menangis. Aku hanya bisa menangis dan menunduk. Entahlah, aku bingung harus mulai dari mana. Jawab Nilam, kamu kenapa? Tanya ibu histeris sambil mengguncang-guncang tubuhku karena aku tidak menjawab perkataannya. Lebih baik kita bicarakan di dalam saja, Bu, pinta Pak RT. Setelah kami semua duduk di bangku dan ibu membuka percakapan lebih dulu. Anak saya kenapa, Pak? Kenapa bisa pulang dengan Pak RT dan yang lainnya? Baju anak saya juga acak-acakan, Pak, tanya ibu dengan suara sedikit serak. Begini, Bu. Tadi Pak Hansip manggil saya dan menyuruh saya segera ke pos kamling. Setelah saya ke sana, ternyata saya melihat Neng Nilam sedang duduk dengan pakaian acak-acakan dengan beberapa warga, ucap Pak RT. Pak Hansip, kamu pasti tahu Nilam kenapa? Tanya ibu pada Pak Hansip. Begini Bu Ratna, tadi saya bertemu Neng Nilam di depan TPI warga, sedang berjalan sambil menangis dengan baju yang sudah acak-acakan begitu. Tapi saya tanya dari mana, dia hanya menggeleng saja, Bu. Terus menangis, jawab Pak Hansip. Nilam, jawab ibu nak, kamu kenapa? Mengapa bisa pulang dengan pakaian acak-acakan begini? Dan apa yang terjadi nak? Tanya ibu menangis. Baru saja aku ingin mengatakan yang sebenarnya pada ibuku, bahwa aku telah diperkosa oleh Edo. Tapi kulihat di kerumunan warga ada sosok yang aku kenal. Ya, orang yang memperkosaku tadi, yaitu Edo. Dia menatapku sambil kulihat dia tersenyum. Akhirnya aku mengurungkan niatku untuk memberitahu ibu. Nilam diperkosa, Bu, jawabku dengan tangis. Siapa yang memperkosamu, Nilam? Katakan pada ibu, teriak ibu di depan wajahku. Aku hanya diam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun. Aku tak berani menatap ibuku. Aku sangat malu. Bagaimana jika kita lapor polisi saja, Bu Ratna? Usul Pak RT. Mengurus laporan di kantor polisi tidak murah, Pak RT. Lalu saya uang dari mana? Saya hidup hanya mengandalkan gaji Nilam dan sembako dari warga. Saya hanya orang miskin, Pak RT. Percuma dilaporkan ke polisi tidak akan diproses karena saya tidak punya uang. Lagi pula prosesnya tidak mudah, jawab ibu. Lalu bagaimana Bu Ratna? Tanya Pak RT. Terserah Pak RT saja, tanya ibu. Sebentar, saya akan tanya keputusan warga. Bagaimana baiknya untuk Nilam dan untuk kampung kita, ucap Pak RT. Sekitar 1 jam, Pak RT dan warga saling berembuk mencari jalan keluar untukku. Kulihat Edo ikut berbincang dengan para warga, sambil sesekali tersenyum ke arahku. Bu Ratna, usul saya dan para warga, lebih baik Nilam dinikahkan saja, karena warga kampung takut terkena sialnya, ucap Pak RT. Kalian tega sekali pada anakku.
Anakku ini sedang tertimpa musibah. Mengapa kalian malah mengatakan seperti itu? Apa kalian tidak bisa melihat wajah putri saya yang memar? Lihatlah, lihat. Tunjuk ibu ke wajahku. Hei Bu Ratna, si Nilam ini memang harus segera dinikahkan. Bagaimana jika dia hamil nanti? Yang ada kampung kita makin sial. Lagian, anak gadis kau setiap hari pulang kerja larut malam. Bekerja di warung remang-remang mungkin. Alasan aja kerja di kafe, jawab Ibu Ayu. Jaga bicaramu Ayu. Anak saya memang bekerja di kafe yang ada di ujung perbatasan kota sana. Kamu jangan asal bicara. Saya membesarkan anak saya dengan didikan yang baik, bukan didikan yang buruk. Bentak ibu pada Bu Ayu. Halah, buktinya kamu janda gatel selalu menggoda suami saya, hingga suami saya selalu memberikan uang padamu dengan alasan kasihan, ucap Bu Ayu tak kalah lantang. Demi Allah Ayu, saya tidak pernah meminta atau menggoda suamimu hanya demi uang. Malah suamimu yang selalu memaksaku menerima pemberiannya, ucap ibu. Sebelum Bu Ayu melanjutkan kata-katanya, Pak RT sudah melerai. Sudah Bu Ratna, sudah Bu Ayu, jangan ribut lagi. Kita ini lagi mencari jalan keluar untuk Nilam. Tadi Naedo ini mengatakan dia bersedia menikahi Nilam. Jelas Pak RT. Melihat Pak RT merangkul Edo, seketika amarahku memuncak. Segera aku berdiri. Tidak, aku tidak akan menikah dengannya, ucapku. Mengapa kamu menolaknya Nilam? Dia yang memintanya sendiri karena Edo peduli padamu. Dia tidak ingin kamu kenapa-kenapa, jelas Pak RT. Aku beralih menatap ibuku. Bu, katakan pada Pak RT bahwa aku menolak menikah dengannya. Ibu kan tahu dia siapa, aku tunjuk Edo. Iya nak, ibu tahu. Tapi tidak ada cara lain Nilam. Setelah kamu menikah nanti, kamu tetap tinggal di sini dengan ibu. Ibu tidak mengizinkan kamu tinggal di rumahnya, tawar ibu. Tapi Bu, belum selesai aku bicara, sudah dipotong ucapanku dengan Bu Ayu. Hai Nilam, masih untung ada yang mau menikahimu setelah kamu diperkosa dan tidak perawan lagi, ucap Bu Ayu. Lebih baik kamu diam Ayu, jangan bicara lagi, atau aku patahkan lehermu, ucap ibu. Aku mengatakan yang sebenarnya, ucap Bu Ayu lagi. Aku tidak bisa dipojokkan seperti ini. Memang warga kampungku masih percaya mitos. Jika seorang gadis sudah tidak perawan lagi, maka harus segera dinikahkan. Jika tidak, kampungku akan terkena sialnya. Baiklah, aku bersedia menikah dengannya, diriku. Setelah aku mengatakan aku bersedia menikah dengan Bang Edo, akhirnya seluruh warga kampung pulang ke rumah masing-masing. Aku sempat tertidur dan bermimpi dengan ayahku. Dia menggenggam tanganku di sebuah bangku taman. Lalu ayah mengatakan, "Jangan nak, jangan menikah dengannya," ucap ayahku. Bagaimana bisa aku menolaknya ayah? Seluruh warga kampung menyudutkanku, bahkan ibu juga ayah, jelasku. Apa tidak ada cara lain nak? Tanya ayah. Jika ada cara lain ayah, tentu Nilam akan memilih cara lain daripada harus menikah dengan laki-laki yang telah menodaiku, jelasku. Baiklah, ayah tidak bisa melarangmu, ucap ayah sambil melepas genggamannya dan menjauh dariku, semakin jauh. Aku sempat terbangun. Kulihat jam menunjukkan pukul 3.20.
yang artinya aku hanya tidur 20 menit. Tapi mengapa rasanya sangat lama? Dan aku merasakan itu seperti nyata. Aku merasakan ayah benar-benar datang dan menggenggam tanganku. Bukan seperti mimpi. Apa ini pertanda? Pertanda ayah pertanda ayah tidak mengizinkanku menikah dengan Bang Edo.